Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas raket baru dan raket yang akan kita bahas adalah raket dari brand Shiken ya. Nah, di sini ada dua raket Shiken yang sudah kita hadirkan dan ini raket-raketnya banyak yang request ya, terutama untuk yang Sonic 20-nya guys. Nah, ini adalah raket terbaru dari Shiken ya. Mereka meneruskan seri sebelum mereka yang tahun 2024 lalu bisa dikatakan booming ya dan rame banget, yaitu Shiken Sonic 12, raket yang secara harga terjangkau banget ya. Dan secara performa ini luar biasa sekali ya. Makanya ini kalau di channel ini menjadi raket of the year tahun 2024. Secara harga dan melihat performanya ini memang luar biasa sekali ya. Raket yang secara tipe kuat di power ya. Nah, untuk yang Shiken Sonic 20 yang menjadi penerus dari Shiken Sonic 12 ya, ini secara tampilan sudah jauh lebih baik ya. Dan untuk performanya, nah kita belum tahu nanti performanya seperti apa. Tapi sekelas saya lihat untuk speknya ini ada kesamaan ya. Nah, pada video kali ini kita baru sebatas review spek dan detail dulu ya untuk yang Shiken Sonic 20-nya. Nanti untuk yang Graviton-nya nanti ada video tersendiri ya. Kita akan fokus dulu di Sonic 20 ya. Kita akan lihat untuk penampakannya seperti apa dan juga nanti seperti biasa kita akan lihat untuk berat dan PP real di raket ini untuk mengetahui karakter raket ini seperti apa dan raket ini cocok buat siapa. Oke, jadi langsung aja kita mulai review Shiken Sonic 20 guys. Nah, untuk harganya, kalau saya cek di marketplace ya sudah ada beberapa lapak yang menjual raket ini. Ini harganya di 400 ya, 400 ribuan ya. Ada yang sedikit di bawah itu ya, tapi kurang lebih informasi yang saya dapatkan ada di angka 400 ribuan ya. Ada 400 kecil, ada yang 400 di tengah ya. Nanti tergantung paketannya juga ya. Nanti tergantung dari lapak-lapaknya ya. Nanti menawarkan variasi senar yang mungkin berbeda ya. Oke, raket ini ya, kalau kita perhatikan dari kosmetiknya, ini memang kalau boleh saya katakan ini ada kemajuan ya, ada kemajuan dari Shiken Sonic 12 ya, yang tahun lalu kalau kita perhatikan dari kosmetiknya ini masih bagus sebenarnya ya, ada keunikan atau karakternya, tapi masih biasa aja secara desain ya. Yang meskipun kalau kita perhatikan secara detail memang ada detail-detail yang sebenarnya menarik ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Sonic 20 ya, ini secara kosmetik memang bagus banget guys. Ada peningkatan ya. Nah, cuma untuk kosmetiknya di Sonic 20 ini kalau sekilas saya perhatikan, ini mengingatkan saya pada raket Yonex Astrok 88 D Pro generasi ketiga ataupun Astrok 88 Play ya, pokoknya turunannya Astrok 88 ya. Nah, kalau kita perhatikan Mimi ini memang ada kemiripan meskipun tidak sama persis ya, tapi ada kemiripan ya. Sebenarnya tidak salah juga ya dan bisa dianggap sah ya karena kalau sekarang kan ada teknik yang namanya ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi ya. Yang penting tidak sama persis ya, meskipun ada kombinasi warna yang sama, secara desain juga ada kesamaan, tapi ya itu tadi ya, tidak sama persis ya. Jadi kalau untuk kosmetik menurut saya ini ada peningkatan ya. Jadi bagus banget ya untuk yang Shiken Sonic 20 ini ya. Good job untuk Shiken ya. Oke, sekarang kita akan lihat ya untuk finishingnya ini dibuat matte atau doff ya dan secara desain oke, ini bagus kombinasi warnanya bagus ya, ada hitam, ada abu-abu, ada hijau juga guys. Oke. Nah, kita ke bagian atas. Model framenya seperti ini. Ini standar ya guys ya, nggak compact. Cuma memang modelnya seperti ini ya. Jumlah grommet ada 72 ya. Nah, berbeda dengan Sonic 12 yang jumlah grommetnya 76. Jadi kalau yang Sonic 20 ini jumlah grommetnya 72 ya. Nah, untuk cekung luar frame-nya dia di sini guys. Oke. Jadi dari atas sampai bawah sini cekungannya. Nah, kalau yang Shiken Sonic 12 ya. Nah, dia di atas sini, kemudian di tengah ini dia nggak ada, kemudian dilanjut lagi di bagian bawah ya. Jadi tidak sama persis ya dengan Shiken Sonic 12 ya. Oke, kemudian frame shape-nya. Nah, frame shape-nya di sini diberi nama dengan Aerosonic frame guys ya. Aerosonic frame. Kalau kita perhatikan ya, memang di bagian sekitar T-joint itu dia seperti pipih gitu guys ya. Kemudian ke tengah, kemudian ke atas itu modelnya biasa kayak aerobox ya. Jadi aerosoniknya di situ guys ya. Jadi ada unsur aerodinamika yang bagus ya. Jadi kombinasinya menurut saya ini bagus. Untuk power mesinnya bisa memberikan feel solid yang
cukup. Kemudian untuk swingnya juga didukung dengan bagian sekitar di join yang kalau kita perhatikan ini memang bentuk frame-nya tuh dia pipih ya. Oke, menarik ya. Kemudian untuk lebar poros frame-nya ini standar di angka 10 ya. Oke, kemudian keterangan yang kita bisa lihat di bagian frame-nya, di bagian atas ini ada keterangannya profesional ya. Untuk raket ini ya, termasuk si Sonic 12, ini menurut saya bisa dipakai buat semua kalangan ya, dari yang levelnya pemula sampai yang intermediate ke atas sekalipun ya. Cuma memang yang tangannya sudah kuat, yang powernya udah bagus ya, pokoknya yang suka main smash-smash gebuk-gebuk ya. Karena ternyata tidak semua yang bisa menggunakan Chicken Sonic 12 ya. Hanya mereka yang tangannya kuat, yang punya power bagus yang bisa menggunakan raket ini. Saya pun juga sama, tidak bisa secara maksimal. Oke, dipakai 1-2 game mungkin masih oke, tapi setelahnya, wah ini tenaganya udah habis ya. Sekarang ini memang menuntut kekuatan tangan yang bagus ya, apalagi kalau saya yang masuk tipikal pemain all-rounder, ya harus effort ya daripada ketika menggunakan raket yang memang raket yang tipe allround atau kontrol ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bisa lihat di sini ada nama ininya guys ya. Di sini ada tulisannya Sonic ya. Nama serinya Sonic. Kemudian di kanan bawah ini juga ada. Kemudian di sini ada tulisannya Winning with Style, semacam jargon ya dari Siken kemungkinan ya. Kemudian di baliknya kurang lebih sama, ada profesional, Sonic, kemudian winning with style ya. Oke, kemudian di joinnya seperti ini ya, logo dari Siken, ada grommet U, 4 buah di bagian bawah, ada grommet merah, 2 di atas untuk menandakan ini di tengah ya. Nah, kemudian untuk shaftnya seperti ini. Nah, ini untuk diameternya saya ukur di paling bawah ini 7 ya, kemudian ke tengah ini 7 juga, tapi dia sedikit agak mulai besar, kemudian semakin atas semakin besar ya. Nah, di bagian shaftnya kita bisa lihat di sini ada nama serinya Sonic 20. Kemudian di sini ada kayak keterangan teknologi ya atau apa yang ditawarkan di raket ini. Seperti High Modulus Carbon Graphite ya itu materialnya. Kemudian di sini ada keterangannya two piece, kemudian ada AirTag, kemudian ada Nanotech ya. Itu semacam fitur atau teknologi yang ditawarkan di raket ini ya. Nah, di bagian shaftnya kita juga bisa lihat di sini ada 2 pieces garis miring 30T. Jadi kemungkinan kalau saya tangkap ini frame dan juga shaftnya menggunakan material kelas 30T ya. Kemudian aerosonic frame. Kemudian sudah menggunakan teknologi namanya Nanotech by Japan ya. Oke, kemudian di sini ada materialnya juga ya, modulus karbon grafit ya. Oke, seperti itu. Kemudian di konnya seperti ini ya, sudah kekinian dan kita bisa lihat di sini ada nama brandnya, ada spesifikasi raketnya, brandnya lagi ya. Dan untuk spesifikasinya di sini berat 82,5 plus minus 2,5 ya. Kemudian BP-nya 300 plus minus 5 mm, tensinya bisa sampai 35 lbs dan panjangnya standar 675 yang sudah saya ukur juga, panjangnya standar 675 ya. Flexnya di angka 9, seharusnya dia flex ya, nanti kita akan lihat. Kemudian termasuk head heavy ya. Nah, kalau kita lihat dari berat dan BP yang ditawarkan, nah ini memang raket yang masuk raket tipe power, tapi feel around-nya masih ada. Sebenarnya secara spek kalau saya perhatikan dan saya bandingkan dengan Ziken Sonic 12 ya, itu sebenarnya sama. Cuma untuk yang Ziken Sonic 12 batch pertama, batch kedua, itu ternyata banyak yang lari ya. Rata-rata di 3U, BP-nya juga tinggi. Makanya yang tukang gebuk, tukang smash-smash itu seneng banget ya. Nah, cuma buat yang powernya biasa-biasa aja, yang mainnya all-rounder itu jadi tidak mudah untuk menggunakannya. Nah, ini ya informasi yang saya dapatkan, rata-rata ini sudah dibuat sesuai dengan spek yang ada. Jadi tidak terlalu berat ya, dan BP-nya juga kurang lebih ya tidak terlalu lari jauh guys. Jadi raketnya itu lebih mudah dipakai oleh banyak orang ya. Bisa dipakai oleh siapa saja ya. Jadi powernya masih ada ya, meskipun kalau saya perhatikan ya, ini belum saya pakai tapi saya bayangkan atau prediksi kemungkinan tidak segala si Sonic 12-nya ya, tapi untuk kemudahan dipakainya, kenyamanannya, kemudian dipakainya itu akan lebih asik yang Sonic 20-nya guys ya. Lebih bisa menjangkau banyak ya, termasuk yang pemula ya, yang mungkin powernya biasa-biasa aja tentu bisa menggunakan raket ini ya. Oke, untuk stimulusnya kalau kita perhatikan, nah ini kalau kita beri tekanan, ini bisa ngeflex ya, cuma dia flexnya nggak lebay ya. Mungkin dari kalian bisa merasakan ini medium flex ya. Oke, atau mungkin medium. Tidak kaku kalau yang saya rasakan ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Sonic 12, oke. Nah, kalau Sonic 12 menurut saya lebih kaku ya. Meskipun di sini bisa flex, oke, tapi ini yang saya rasakan
lebih kaku daripada yang Sonic 20-nya ya. Jadi bisa kita katakan ya, kalau saya katakan ini untuk yang Sonic 20 ini ya antara medium flex atau medium, sementara kalau yang Sonic 12 medium atau medium stiff ya. Jadi tingkatannya flexnya yang saya rasakan di atas dari Sonic 20-nya guys. Oke, grip size-nya enak ya, lingkarnya 8 dengan kondisi 8 cm dengan kondisi plastiknya masih ada ya. Oke, jadi kalau kita kasih overgrip ya, ini menurut saya pas ya. Nanti kalau kurang besar tinggal apa ya, ditebalin aja untuk grippingnya ya. Oke, kemudian untuk end cap-nya seperti ini. Nah, raketnya sudah kita timbang ya, beratnya dan ukur BP-nya. Dalam kondisi kosongan, beratnya ada di angka 86 ya. Jadi sedikit lari. Toleransinya kan 2,5, jadi harusnya 85. Tapi ini dia 1 sekian gram lari ya. Oke, jadi oke, nggak apa-apa. Kemudian BP-nya 297, masih dalam batas toleransi ya. Jadi raketnya yang saya rasakan secara berat kalau buat saya pribadi ini oke ya, pas ya, sedikit agak berat, tapi ini masih nyaman. BP-nya nggak terlalu tinggi, tapi ini berat kepalanya lumayan kerasa. Dan yang saya rasakan, ini sungainya juga terasa berisi ya. Dan kurang lebih ya, ini tidak terlalu jauh berbeda dengan Sikan Sonic 12 yang saya dapatkan ya. Meskipun ini lari, beratnya lari, tapi menurut saya tidak terlalu kecewa ya, karena mestinya raket ini pasti nanti akan memiliki generator power yang bagus ya. Mestinya enak untuk bermain power ya. Dan feel aileronnya menurut saya ini juga masih ada ya. Ini prediksi ya ketika masih dalam kondisi kosongan karena ini belum kita pakai ya. Nah, ini sudah terpasang dengan senar ya. Senarnya saya menggunakan senar ini guys, Moderu Dragon 63 Ti ya. Tebalan 0,63 dan hard feeling kalau nggak salah. Oke, ini hard feeling, kemudian untuk tarikannya. Nah, tarikannya ini saya buat tinggi guys. Crossnya 29, mainnya 27 lbs, mesin digital buat 4 simpul. Kita coba dengarkan hitting sound-nya ya. Nyaring guys. Ini kalau dikasih senar yang lebih bagus lagi, wah pasti ngecering lagi guys. Mantap ya. Saya biasanya bermain di 28, crossnya mainnya 26 ya. Ya kadang-kadang atau sesekali 29 crossnya mainnya 27 ya. Nah karena ini dipasang di raket yang menurut saya spesial, bisa ditarik tinggi hingga 35 lbs, jadi saya coba di 29 ya. Crossnya mainnya 27 lbs guys ya. Oke, mantap. Dan menurut saya pribadi ini saya pasang ekspektasi besar untuk raket ini, dan untuk Sonic 20 yang merupakan raket penerus dari Siken Sonic 12 secara kosmetik kita patut acungi jempol karena ini ada improve ya, ada peningkatan meskipun memang secara desain ada kemiripan dengan Yonex Astrok 88, tapi oke, tidak sama persis ya, sudah ada modifikasinya ya. Untuk performa kita belum tahu ya, kita pakai dulu. Yang pasti kalian tunggu aja ya, akan kita gunakan segera dan nanti kita berikan review pemakaiannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sudah ada yang mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman teman-teman semua ya. Dan kita nanti akan masih review Siken lagi ya, yang serinya Gravity 10 guys ya. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.